A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin tiga. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang jenis-jenis pelayanan produk di dalam produk bank syariah. Kami bersama dengan Bu Tiwi, Bu Tiwi dan Bu Eva. Say hi dulu. Hai. Oke, sekarang kita langsung mulai saja. Oke, Kak, maaf ya, saya mau tanya. Apa latar belakang berdirinya BSI dan bagaimana proses manajer 3 bank syariah sebelumnya? Mau TV aja pakai semua. Jadi latar belakang berdirinya BSI itu karena saat ini kan bank-bank syariah tuh kecil-kecil gitu. Jadi pemerintah itu ingin ada satu mega bank syariah, makanya mereka memergerkan Mandiri Syariah, BNI Syariah, sama BRI Syariah jadi satu di 1 Februari 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia. Terus apa visi dan misi tujuan utama Bank BSI sebagai bank syariah di Indonesia? Top 10 Global Islamic Bank. Oh, jadi lebih luas lingkupnya. Iya. Oke. Terus apa tantangan utama dihadapi BSI dalam memasyarakatkan layanan keuangan syariah? Apa tantangannya menurut Kakak tuh tantangan untuk menjelaskan produk BSI terhadap masyarakat itu masih ya kayak gimana? Jadi gini, kan sebenarnya mayoritas masyarakat Indonesia itu kan beragama Muslim. Cuman yang baru menjadi nasabah BSI itu hanya sekitar nggak sampai 10%-nya. Jadi sebenarnya market share kita itu kan masih besar banget. Nah, tantangan kita itu bagaimana sih untuk meyakinkan para pengusaha Muslim ini untuk beralih menggunakan BSI gitu. Karena sekarang kan lebih banyak kan menggunakan untuk transaksi pengusaha kebanyakan BCA ya. Iya, Bang. Bank sentral sih ya. Sebenarnya Bank BSI mungkin peminatannya sedikit ya. Kalau tantangannya mungkin pelayanan masyarakat masih kurang lengkap. Sebenarnya mungkin apa ya? Mungkin masyarakat belum terlalu melek kali ya terhadap bank syariah. Iya betul. Lanjut ya. Terus jenis pelayanan dan produk perbankan yang disediakan oleh BSI kira-kira apa aja ya, Kak? Kalau ada 2 akad sih kita menggunakan, ada akad wajih sama mudharabah. Nah, yang membedakan itu kalau di bank syariah wajih ini jadi nggak ada bagi hasil, nggak ada faktor administrasi. Terus kalau mudharabah ada bagi hasil. Yang membedakan dengan konvensional, kalau misalnya akad itu dia fluktuatif nilainya, jadi sesuai dengan pendapatan real bank di saat itu. Beda kan kalau di konvensional kan sistemnya bunga, dia nggak melihat pendapatan bank gitu. Bagaimana mekanisme kerja layanan tersebut menurut prinsip syariah di Bank Syariah Indonesia? Jadi gini, semua produk, semua akad ataupun sistem itu kita diawasi sama Dewan Pengawas Syariah dan juga MUI. Jadi memang sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan bank syariah lah. Kalau program unggulan BSI di dalam bidang sosial sama ekonomi kira-kira apa aja? Semuanya unggulan sih. Nah, yang nggak ada di Bank Monfort itu kita ada emas. Karena kan kita satu-satunya bullion bank ya, jadi bank yang bisa mencetak emas sendiri. Makanya kita punya BSI Gold, jadi emas batangan logo BSI. Sama tabungan haji yang ada di Bank Monfort haji. Jadi kalau mau daftar haji semuanya di BSI aja ya. Jangan lupa ya. Di BSI. Oke, lanjut lagi. Apa saja tabungan yang ditawarkan oleh BSI dan akad syariah yang digunakan? Tadi akad yang tadi dijelasin yang ada bersama mudharabah, tabungan haji, terus kita ada tabungan kayak semacam berencana gitu. Jadi sistemnya lama. Jadi kalau misalnya
pokoknya pendidikan itu bisa pakai tabungan berencana gitu. Kalau untuk pernikahan bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa banget. Bisa banget. Oh ya, mungkin program unggulannya kan terkenal BSI itu bisa nabung emas sama haji karena Iya, syariah. iya. Oke, terus bagaimana sistem bagi hasil nisab pada deposito syariah di BSI? Kalau bagi hasil tadi ya sistemnya fluktuatif, jadi sesuai dengan pendapatan bank juga. Kalau misalnya di deposito itu nanti ada range-nya tergantung penempatannya sih biasanya. Dimulai bisa 2 juta. Juga bisa sekarang deposito online lewat nggak perlu ini ya. Jadi kalau misalnya mau pencairan sewaktu-waktu bisa kapan aja. Terus, apakah ada produk pembiayaan khusus untuk pelaku UMKM dan syarat dan mekanisme? Ada, kita kalau untuk UMKM itu ada KUR sama mikro atau BUM. Nah, untuk persyaratannya standar semua bank karena itu program pemerintah, marginnya juga 6%. Syaratnya itu pelaku usaha harus menjalankan usahanya minimal 6 bulan, terus wajib melampirkan struktur usahanya ya atau pembukuannya selama 6 bulan, punya rekening BSI, BI checkingnya bagus, dan untuk peminjaman itu wajib ada agunan yang kalau di atas 50 juta atau 100 juta itu agunannya bisa sertifikat rumah atau BPKB mobil, tergantung dari nilai pinjaman. Oh berarti untuk peminjaman ke UMKM itu dilihat dari BI checkingnya dulu ya, karena kan sekarang lagi booming banget Iya, ya BI benar. checking jelek. Ya, terus apa saja fitur unggulan dalam BSI Mobile? Sekarang Beyond. Oh Beyond. Yang tadi. yang tadi. Oh, Beyond. Oke. Berarti aplikasinya Beyond ya guys. Jangan lupa download Dan jangan lupa download dan join ke Bank BSI. Jadi kalau di Beyond itu kita banyak fitur-fitur yang nggak ada di bank lain, apalagi bank konvensional kayak ada jus ama, terus menu berbagi atau ziswap. Jadi kalau misalnya kita mau bayar zakat, infak, sedekah itu sudah bisa melalui aplikasi Beyond. Ada tabungan kurban juga. Iya. Berarti programnya sangat menjamin ya guys untuk kita. Jadi kalau itu download. Terus lanjut lagi sih. Peran BSI dalam pelaku usaha mikro kira-kira apa? Kita banyak memberikan alternatif solusi buat UMKM. Salah satu contohnya itu kan kita ada KRIS dan juga IDC. Jadi KRIS sama IDC kita itu sangat membantu para UMKM. Kenapa? Karena ketika melakukan transaksi itu bisa 0 biaya MDR-nya. Jadi kalau misalnya sekarang kan udah beralih ke digital nih, orang-orang udah jalan yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan uang cash. Karena anak muda zaman sekarang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Jadi makanya UMKM sekarang udah pada pasang kris semua. Jadi kalau bayar udah tinggal scan, nah itu udah enak. Terus bagaimana mahasiswa bisa ikut terlibat atau berkontribusi dalam pengembangan keuangan syariah melalui BSI? Ya mungkin dimulai dari buka rekening dulu kali ya. Jadi supaya kalian punya testimoni, oh ternyata menggunakan rekening BSI itu enak banget dibanding harus menggunakan bank konvensional. Kan kayak contohnya ini anak-anak yang jurusan syariah belum ada punya rekening BSI. Iya. Dimulai dari diri sendiri supaya kalian bisa berperan aktif untuk membuat BSI itu semakin besar. Oke. Apa saja tabungan yang paling sering dibuka oleh nasabah BSI? Itu ya tabungan wadiah salah Oh, iya. satunya. Itu memang udah unggulan juga di situ karena kan emang nggak ada bagi hasil, Iya. nggak ada bagi hasil dan potong admin. Pokoknya udah free. Jadi banyak pemilih Iya. Karena kan sekarang juga lagi ngetren itu ya, buka tabungan. Kalau dia tabungan 3 bulan nggak kepake bakalan Iya. itu sama pemerintah. Diblokir. Itu juga kan saldonya sering kepotong kan kalau misalkan bank yang iya. konvensional gitu ya. Berarti BSI aman. Terus bagaimana prosedur pembuka rekening di BSI secara langsung dan digital? Kalau sekarang bisa langsung download di aplikasi namanya Beyond. Iya. Nah itu kita tinggal input aja tuh kayak siapin aja dulu KTP, yang penting udah KTP aja. Terus udah ikutin aja langkah-langkah di situ kayak input data pribadi sama foto selfie udah langsung jadi. Berarti Rekeningnya sangat- udah Jadi bisa nggak langsung. perlu wawancara gitu ya? Enggak perlu. Oh, enak juga ya beda Iya. sama bank ini konvensional. Nah makanya kita coba ya buka rekening. Oke. Jangan lupa. Apa ada perbedaan prosedur pelayanan antara nasabah umum dan nasabah
UMKM? Nggak ada. Ya, Semuanya ya. kita layanannya layanan prima. Terus bagaimana CS menjelaskan produk pembiayaan kepada nasabah agar sesuai dengan prinsip syariah? Mungkin meyakinkan ya, tadi kan udah dijelaskan kan ya, dengan cara mendownload aplikasi Bayuan. Iya. Bion. Oh, berarti itu ya Bion ya? Iya. Dengan cara kayak gitu lebih mudah ya. Soalnya kan sekarang juga orang nggak mau ya buang-buang waktu itu, maksudnya ke bank cuma buat buka rekening gitu kan, bisa online. Iya. Nah, Dan salah kartu satu- pun juga ya, Iya. bisa dikirim ke Bisa rumah. dikirim. Oh, Makanya coba. langsung ke Iya. enak juga ya. Makanya coba. Kalau ATM bisa dikirim ke rumah. Oh iya, berarti Di terus Bion juga ada tuh yang pembiayaan mitra guna ya, jadi udah mitra guna online. Daripada terjebak pinjol, mendingan mitra guna online dan aplikasi Bion. Iya. Oh, Tapi itu itu aplikasi kayak paylater gitu atau? iya, tapi itu wajib yang nasabahnya payroll ya. Oh. Jadi kalau ada institusi yang pembayaran gaji menggunakan BSI, nah itu bisa menggunakan fasilitas mitra guna online. Daripada ribet-ribet pinjol dengan ini mitra guna online. Terus kayak kakak kan pasti sering kayak ke masyarakat nggak sih buat Sosialisasi. nah itu kira-kira cara narik apa sih namanya ya biar masyarakat berminat gitu masuk ke rekening BSI itu gimana cara nariknya? Nah biasanya itu kita tergantung event ya. Jadi kan kita tuh kan kerja sama juga sama nasabah. Misalnya nasabah ingin mengadakan event kayak yang sekarang lagi FOMO itu kan lari ya. Iya, Atau fun walk. Nah karena itu kita baru aja ngadain acara lari notaris. Jadi ulang tahunnya notaris, kita nama Notaris Indonesia. Itu kita menjadi salah satu sponsor di acara tersebut. Nah kita biasanya open booth sama kita banyak ngasih promo ataupun cashback yang menarik perhatian dari pengunjung tersebut untuk buka rekening BSI. Nah kemarin itu kita ngebukain 146 rekening di acara tersebut. Berhasil berarti Iya, narik iya, minusnya iya. Soalnya zaman sekarang lagi culture. yang begitu sukanya gitu ya. Nah ini bagaimana peran BSI dalam mendukung program pemerintah seperti KUR Syariah? KUR kita ini tadi yang udah kita jelaskan kan, KUR itu kan kredit usaha rakyat, memang programnya pemerintah. Itu ada ditaruhlah di bank-bank. Kalau dulu kan namanya Himbara, kalau sekarang kan kita tergabung ke Danantara. Nah itu tadi dengan rate 6% kita harus nyalurin ke masyarakat yang tepat sasaran gitu sih. Nah ini yang terakhir, apa pesan kakak-kakak nih buat generasi muda yang ingin bekerja di sektor perbankan syariah khususnya di Bank Syariah Indonesia? Pesan apa ya? Emang pada mau kerja di BSI? Ya kali itu yang jurusan syariah apa ya kak? Kayak Gensi kan Tapi biasanya sebenarnya sih kalian kan pasti ekspektasinya kalau orang yang jurusannya syariah tuh akan bekerja di BSI, ternyata enggak. Bahkan ada dokter gigi yang kerja di Bank Syariah Indonesia. iya Iya, jurusannya SPG apa kedokteran gigi. Iya, iya. Jadi sebenarnya BSI itu terbuka untuk semua jurusan. Jadi ya pokoknya kalau misalnya kalian mau masuk BSI ya baru-baru banget sekarang, buatlah nilai yang sangat bagus. Nanti ketika kita ada rekrutmen silakan aja lakukan pendaftaran. Biasanya kalau anak-anak muda sih ODP ya pembukaannya. Iya. Oke. Banyak sekali ternyata keunggulan di Bank Syariah ya. yang nggak kita pernah tahu iya. ternyata Banyak jadi tahu semua ya. contohnya kayak layanan tadi apa namanya bisa nabung emas dan nabung haji. Iya. Dan terus kita udah ada di bank itu ternyata udah ada di swap ya. Kayak, Iya. Oke. Jangan lupa di download Bank Syariahnya ya. Apa Iya. maksudnya? Bank Syariah itu ingetnya BSI. Iya. Oke, thank you. Bye bye.